Dan salah satu amalan yang saya sampaikan itu, selain yang saya tadi sampaikan, adalah baca suratul Baqarah. Rutin baca surat Al-Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Alaikum bi suratil Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasra wa la tastati'uha al-batalah." Rasulullah bersabda kepada kita semua sebagai umatnya, berbanyak baca suratul Baqarah, karena sungguh barang siapa yang membaca suratul Baqarah, dia dapat diberikan oleh Allah keberkahan, dijauhkan oleh Allah dari godaan, termasuk godaan jin, syaitan maupun kejahatan sihir. Itu semua melalui suratul Baqarah. Ada yang bertanya, maaf Syekh, suratul Baqarah panjang, 286 ayat, apakah harus dalam sehari kita habiskan? Tidak harus setiap hari, sesuai kemampuan. Hari ini berapa, besok lanjut, besok lanjut, besok lanjut sampai selesai. Begitu selesai, ulang lagi suratul Baqarah. Yang belum bisa tuntas baca dengan benar, atau belum begitu fasih, atau berbata-bata, boleh sambil baca dengar dari CD murattal, CD murattal, atau dari HP yang simpan isinya Al-Quran, yang bisa disetel, bisa dengar, ya sambil baca, dengar suratul Baqarah. Ini termasuk salah satu amalan yang amat dahsyat. Subhanallah, ibu saya setiap hari rutin baca suratul Baqarah. Setiap hari. Sudah berapa lama? Hampir 20 tahun. Dah pernah tinggalkan suratul Baqarah. Kalau tidak sempat di rumah, dia baca di mobil. Bahkan kemarin dia temani saya di Jordan, sambil kita jalan lagi syuting acara Kultum yang insyaAllah nanti ditayangkan di bulan suci Ramadan. Mohon doanya nanti di RCTI. Sambil saya jalan-jalan sama ibu sendiri sambil megang HP baca suratul Baqarah. Setiap hari dia sudah komitmen selesai suratul Baqarah setiap hari sekali. Saya tidak minta bapak ibu setiap hari sekali, sesuai kemampuan. Setengah juz boleh, kalau bisa 1 juz boleh, kalau tidak bisa 1 juz, hanya berapa halaman, tidak apa-apa. Halaman ini besok lanjut sampai selesai. Begitu selesai, ulang lagi. Karena suratul Baqarah luar biasa dahsyat. Bukan hanya untuk keberkahan, bahkan untuk penyembuhan dari penyakit. Ada yang merasa gelisah, susah hati, susah fikiran, susah rezeki, merasa tidak nyaman, baca suratul Baqarah rutin, karena keberkahannya luar biasa. Jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, zikir dan baca Al-Quran memang itu sebenarnya menjadi salah satu ibadah yang hampir sangat jarang kita laksanakan. Apalagi yang saya minta memberikan amalan ini, mengapa? Karena kita mempersiapkan diri, tidak lama lagi kita menyambut sama-sama bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, kalau anda bisa terlatih untuk tinggalin HP, insya Allah begitu anda menyambut bulan Ramadan, insya Allah anda mampu tinggalkan HP-nya selama Ramadan. Dan itu bukan sesuatu yang susah, sangat mudah, tapi kembali kepada diri kita. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum, tidak merubah nasib satu kaum, tidak merubah kebahagiaan satu kaum, kecuali mereka merubah diri sendiri. Komitmen Bapak Ibu sudah niat, yakin, insya Allah siap. Saya doakan. Al-Fatihah.
Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian, kata yang terakhir yang saya ingin sampaikan, setiap hari, bahkan setiap malam, saya mengingatkan diri saya untuk menghadapi kematian. Setiap hari begitu saya bangun, saya menikmati ibadah, menjalankan tugas dakwah dalam hari ini, karena bagi saya hari ini adalah hari hidupku. Saya hidupkan dalam hal kebaikan, dan saya tidak pernah mimpi atau berfikir apa yang harus saya lakukan besok, karena bisa jadi hari ini adalah hari terakhir bagi kita semua. Saya selalu berkata sama istri setiap malam saya mau tidur, ketika saya berada di Jakarta bersama istri, maupun saya di luar kota, saya telepon beliau, saya minta maaf sama dia, dan saya doakan, dan saya berkata, aku puas dan ridha terhadapmu, dan saya minta maaf karena bisa jadi malam ini yang terakhir, perpisahan belum tentu ketemu lagi. Begitu saya pulang ke Jakarta, disambut dengan begitu luar biasa, kesenangan dan kebahagiaan istri menyambut saya ketika saya pulang ke rumah. Dan di situ juga malam harinya saya juga sampaikan dengan ucapan-ucapan di telinga istri saya sampaikan, istriku, saya minta maaf karena belum tentu ketemu kamu besok. Bisa jadi malam ini malam perpisahan. Kalau saya meninggal, tolong doakan saya. Itu menjadi kebiasaan rutin. Saya selalu menyampaikan kepada diri saya, kepada istri saya, dan saya harap semua jamaah sekalian memiliki perasaan yang sama. Nikmati hidupmu hari ini, jangan fikirkan hari besok, karena belum tentu hidup sampai besok. Kalau kita hidup besok, alhamdulillah, semangat lagi, terus berjuang di dunia, cari nafkah yang halal, bahagiakan orang tua, bahagiakan keluarga, beribadah semaksimalnya, salat 5 waktu, baca Al-Quran, bersedekah, dan seterusnya amal-amal saleh lainnya. Kalau kita masih ada umur, alhamdulillah masih dalam keadaan kebaikan. Kalau tidak ada umur lagi, kita tidak akan sedih, karena alhamdulillah kita sudah berbuat semampu kita yang terbaik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak minta yang berat, Allah tidak minta yang susah, Allah tidak minta yang banyak, tapi Allah minta yang istiqamah walaupun sedikit. Ada komitmen, ada rasa cinta kalau kita beribadah. Nikmati hidupmu hari ini, agar Allah nanti akhiri hayat kita dengan husnul khatimah. Jangan fikirkan besok, jangan minta rizki besok, jangan minta urusan besok, karena belum tentu hidup besok. Faham? Ini tolong menjadi pesan saya untuk semua jamaah. Sambil saya sudah menjadi kebiasaan, saya ingatkan diri saya dan istri saya. Jujur saja jamaah sekalian, hampir setiap malam saya merasakan diri saya mimpi di dalam kubur. Setiap malam, bahkan di dalam mimpi menunggu, ya Allah kapan saya dijemput, ya Allah kapan saya bisa merasakan kenikmatan kubur. Yang Rasul sendiri berkata, kubur itu ada 2, taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Tinggal siapa? Kita yang milih. Bukan Allah yang milih, tapi kita yang milih. Kalau memang anda ingin rumah nanti, rumah baru kita adalah kuburan, yang bapak ibu akan jauh lebih panjang usia di kubur daripada dunia. Kalau memang anda ingin baik,
jadikan kuburannya raudhah, taman dari taman surga. Jadikan hidupmu taman dari taman surga. Ucapan-ucapan surga, berilaku surga, akhlak surga, berlangkah-langkah surga, dimanapun kita berada selalu membawa haruman surga. Kalau kita meninggal dunia, jangan sedih, jangan takut. Biar semua keluarga di sekitar kita menangis, tapi insya Allah kita bukan menangis, tapi senyum, bahagia, karena kita sudah pindah dari alam dunia yang begitu kotor, dari alam dunia yang begitu risah, dari alam dunia yang begitu hina. Kita insya Allah akan bertemu dengan Allah dalam merasa kebahagiaan yang luar biasa. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Dianugerahkan taufiknya Allah agar kita menjadi hamba yang salih salihah untuk hari hidup kita, hari kebahagiaan kita, hari bisa istiqamah dalam taat kepada Allah. Bukan kita memohon panjang umur begitu saja, tapi kita memohon panjang umur dalam taat kepadamu ya Allah. Itulah umur yang bermakna. Tapi kalau umur tanpa taat, itu umur yang sia-sia. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله اهدنا إلى صراطك المستقيم. Berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya Allah, berikan kepada kami umur yang sihat wal afiat, istiqamah dalam taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman kami, kuatkan keyakinan kami, sempurnakan kekurangan kami, ampuni segala dosa kami. Ampuni segala dosa kami. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, dosa besar maupun dosa kecil, dosa terang-terangan maupun dosa sembunyi. Aku mohon ya Allah untuk semua jamaah yang hadir, selepas acara ini masing-masing pulang ke rumahnya sudah diampuni segala dosanya. Berikan kepada kami hidayah, hidayah sampai akhir hayat. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, kami harap dijemput di saat kami sedang melakukan kebaikan dan amal saleh. Berikan kepada kami keluarga sakinah mawaddah rahmah. Jadikan keturunan kami anak dan cucu salih salihah, anak berhafal Al-Quran. Jadikan kami semua ahlul Quran,
para pencinta Al-Quran, jadikan kami serta keluarga kami berakhlak-akhlakul Quran birahmatika ya arhamar rahimin. Atas izinmu ya Allah, kami sama-sama berkumpul bersama jamaah di majlis ini ya Allah. Berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama jumpa lagi di dalam surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad. bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, sehatkan badan kami, lancarkan urusan kami, berikan kemudahan dan umur, sama-sama bertemu dengan bulan suci Ramadan ya Allah, agar kami mampu menjadi orang-orang yang mampu merubah nasibnya di bulan suci Ramadan, dari neraka jahannam menjadi ahli surga ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.